Mohon izin Ustadz, bisa kita mulai ya? Monggo, fadhal. Sambil menunggu peserta yang lain, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ta'alana hikmataka wa antur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat serta umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali berkumpul bersama bersilaturahim dalam rangka tholabul ilm. Insya Allah nanti akan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Naziruddin Khalid sangat bermanfaat, diberi kemudahan, keberkahan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa tentunya salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang memperoleh syafaat yaumil akhir. Dan insya Allah kita dipertemukan di rodoh min riyadil jannahnya kelak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadratin Nabiyul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah telah hadir dalam ta'lim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Naziruddin Khalid. Semoga Ustadz senantiasa kami doakan sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu Amin. Juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk mempersingkat waktu, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi wa tabi'ihi wa ansari ila yaumiddin. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a. Ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum hayatakum. Bapak Ibu yang muliakan, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali hadir untuk kali yang kedua dalam rangkaian kajian program Quranic Journey sama antara Yayasan Yashfa dan TJWI. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan bersama dalam kajian malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu memuliakan, biasa rangkaian kurikulum ini ada kitabah, ada tilawah, ihtisar suara Al-Quran, doa dan lalui di malam hari ini. Kita mulai hari ini, kita memasuki surah ini. Kita akan lihat bersama ini beliau qad faradallahu lakum tahillata imanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Tayyib, syukran Pak Farid. Alhamdulillah. Siapa yang menyusul setelah beliau? Silakan Bapak Ibu yang telah menebalkan. Telah menebalkan. Ibu Sasmita siapa ya? Silakan Bu. Jadi silakan kita tekan. Nah ini boleh ke atas lagi Bun? Dikatasin lagi Bun. Iya, betul. Alhamdulillah sudah menebalkan. Makasih Sasmita, barakallahu fiik.
Yang lain silakan. Lanjut. Silakan Ibu Siti Wahidah sudah, Bu? Alhamdulillah Bun, Bunda Wahidah nih. Mana Bun? Ke atas Geser lagi. ke atas lagi, Bun. Nah, boleh kemana guys? Geser ke kanan, ke kanannya Ibu, Bun. Nah, Nah, alhamdulillah. Barakallahu fiik Bunda jelas Wahidah. tulisannya baik. Siapa lagi? Silakan, Bun. Bu Ratna mungkin sudah. Bu Ratna. Pak Joko, mungkin Bu Dini, Bu Nia. Bu Nia, silakan Bu Nia. Di tempat saya nggak kelihatan Pak Ustadz. Oh, nggak kelihatan. Iya, nggak apa-apa. Nah, gini, bagi Bapak Ibu yang tasnya tidak begitu kelihatan, boleh Lihat di ditulis Al-Quran sendiri aja, Bun. Iya, lihat dengan Quran contoh. Iya. Iya, Nanti saya print dari saya copy dari Al-Qur'annya. Oh, gitu. Iya. Baik, baik. Boleh. Tapi nggak ditebalkan. Jadi masalahnya ya. Iya. Udah jadi. Baik, baik. Iya. Kita bahas bersama ya. Pertama, siapa yang berkenan untuk membaca surat ini? Baik, yang ingin baca silakan Ibu Saidah Siti Wahidah. Assalamualaikum, Bun. Speakernya Bun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qad faradallahu lakum tahillata Allahu maulakum wa huwal alimul Sadaqallahul azim. Mari kita lihat arti kata per kata dari surah At-Tahrim ayat kedua ini. Qad artinya sungguh. Sungguh. Ya. Faradallahu farada. Allah mewajibkan, Allah mensyariatkan. Ya. Allah mengajarkan ketentuan hukum lakum bagi kalian. Meski ayat ini punya ayat penebusan itu sama dari yamin. Yamin artinya sumpah. Jadi aimanikum maulakum, dan Allah adalah maula, pelindung, penolong kalian. Wa huwa, dan dia Allah, al-alim, yang maha mengetahui, al-hakim, yang maha bijaksana. Gitu ya. Nah, ayat ini sesungguhnya apa pesan dari ayat ini apa kira-kira kan gitu ya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi meraih ridho daripada istrinya Hafsah radhiyallahu anha, ketika peristiwa yang saya ceritakan di pertemuan yang lalu di ayat pertama, tatkala Maria Al-Qibtiyah ditemukan bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kamarnya Hafsah, maka kemudian Hafsah menjadi marah melihat kondisi itu, lalu buru-buru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih hati daripada Hafsah dengan cara apa? Maukah kau agar aku haramkan dia untukku? Begitu kira-kira kata Nabi kepada Hafsah, maksudnya untuk disentuhnya kembali. Melihat hal itu sesuatu yang keliru sesungguhnya, maka segera Allah turunkan. Allah ingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau haramkan sesuatu yang kemudian Allah mengajarkan
Ya, sumpah, ya kan? Al-Quran mengajari kita bagaimana menebus sumpah, ya, bagaimana sumpah yang dihalalkan, ya. Kalau sumpah melakukan haram itu sudah dengan sendirinya gugur. Tapi kalau Bapak Ibu bersumpah sesuatu yang sesungguhnya asalnya adalah halal, lalu kemudian Bapak Ibu haramkan, maka itu menjadi masalah, gitu ya, masalah. Maka itu harus ditebus sumpahnya itu. Dengan cara apa sumpahnya? Bapak Ibu bisa lihat pada surah Al-Maidah ayat 89, surat Al-Maidah itu surat kelima, ya. Ayat 89, di sana diuraikan bagaimana tata cara membebaskan sumpah. Gitu ya. Fakafaratuhu, ya, di dalam ayat surat Al-Maidah itu fakafaratu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratun aymanikum idza halaftum. Itu jelas sekali disebut wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Artinya di dalam surat Al-Maidah ayat 89, kifaratnya pembebasan sumpah yang engkau telah sebutkan itu, maka pertama, it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, yaitu makanan yang biasa dimakan oleh kita dan keluarga. Itu au kiswatuhum, atau memberi pakaian untuk mereka. Yang ketiga, membebaskan budak. Jika semua 3 hal di atas, memberi 10 makan orang miskin, memberi pakaian kepada 10 orang miskin, membebaskan budak, nggak mampu dilakukan semuanya itu karena keterbatasan biaya misalnya, maka pilihan yang selanjutnya, opsi selanjutnya adalah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Tidak disebutkan secara berturut-turut memang di sini, tapi berpuasa 3 hari. Itulah kifarat atau pembebasan dari sumpah-sumpah kalian. Jadi Bapak Ibu muliakan, tadi kembali lagi kepada ayat. Peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya menjadi pelajaran. Memang terjadi sumpahnya. Mohon maaf, maka memang terjadi itu apa yang disebut kekeliruan, kesalahan. Tetapi justru kesalahan itu sudah menjadi cara Allah SWT menurunkan syariatnya. Yang gitu ya, ini syariatnya. Jadi dalam tanda kutip Allah menyengaja memberikan peluang Nabi dalam arti untuk keliru, lalu senaran itu pengelurusan itu menjadi syariat bagi kita. Diatur oleh Allah, meskipun yang kira-kira mudah untuk kita coba cerna. Jadi peristiwa itu memang Allah izinkan terjadi agar Allah menurunkan syariatnya, bagaimana tata cara ketika Rasulullah SAW bersumpah untuk tidak menggauli sesuatu yang sesungguhnya sudah dihalalkan, maka caranya supaya segera kembali kepada yang benar, menghalalkan yang tadinya memang halal jangan diharamkan, maka caranya apa? Membebaskan tadi, pembebasan sumpah yang disebutkan oleh Allah tadi. Seperti itu. Maka dengan cara itu mari al-kibti yang tadinya sudah diharamkan kembali menjadi halal. Nah, gitulah kira-kira pesan ayat tadi seperti itu di dalam surah At-Tahrim ayat 2. Baik. Peristiwa itu memang sebenarnya antara 3 serangkai, ya. Hafsah, Aisyah radhiyallahu anhuma, dan Mari al-Kibtiyah radhiyallahu anha. Jadi awalnya Hafsah menjumpai Nabi bersama Mari al-Kibtiyah di rumahnya, di kamarnya. Lalu kemudian Rasul
demi meraih ridhonya tidak menyentuh lagi Maria, tapi kemudian Nabi ngomong seperti ini, tolong jangan engkau ceritakan ini kepada yang lain. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Hafsah tidak bisa menyimpan rahasia itu. Dan Hafsah kemudian menceritakannya kepada Aisyah radhiallahu anha. Sehingga rahasia yang harusnya disimpan ternyata diceritakan juga kepada yang lain. Dan nanti kita akan bahas di ayat berikutnya tentang rangkaian peristiwa itu. Baik, Bapak Ibu muliakan, kita lanjutkan. Tadi uraian tadi ini mungkin bagi Bapak Ibu nanti di kesempatan yang akan datang, jika memang artinya ada kesempatan, selain Bapak Ibu ya, selain menebalkan ayatnya, yang akan datang boleh Bapak Ibu mulai barangkali mencoba untuk seperti yang kita lakukan, mengisi kata-katanya, kata-kata yang diisi dari ayat tadi. Lalu kalau mau mencoba jenis katanya apa, ada 3, isim, fiil, huruf. Lalu uraiannya kalau isim, isim apa dia, kan gitu. Semampu yang Bapak Ibu ketahui, nanti pada kesempatan pembelajaran seperti ini, kita akan coba cocokkan hasilnya. Nah, cocok nggak antara apa yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu, setahu yang sudah dikuasain, yang sudah didapatkan, nanti kita cocokkan. Jika memang ada kesempatan untuk itu. Lalu maknanya. Kalau maknanya Bapak Ibu bisa merujuk ke atas arti ya. Kan setiap ayat sudah kami ceritakan artinya, sudah sampai kita sampaikan. Baik. Ini kita contoh ya. Qad itu adalah huruf. Huruf ya. Faradha itu fi'il. Allah itu isim. Ini tulisannya kebesaran kayaknya. Ini kita kecilin dulu tulisannya. Ya, tulisannya kita kecilkan. Oke. Kalau li apa li? Huruf. Huruf ya. Kalau kum isim ya. Kalau tahilah isim, ada tamal butonnya tuh ya. Aiman. Aiman itu isim. Kum isim. Wallahu wawunya apa Bapak Ibu? Huruf. Allah berarti apa ya Allah? Isim. Nanti baru jenisnya ya. Lafaz itu baru wujudnya. Maula ini isim fil huruf aja di sini. Nah, di wujud ini. Kum isim. Isim. Wawunya huruf huruf. Wa Isim. isim. Isim ya. Wa isim. Al-alim isim. Al-hakim Isim. Nah, baru isimnya kita urai. Nah, jenis kata jadi diuraikan gitu ya. Qad itu huruf. Nah, namanya huruf apa kan gitu. Coba sebentar kita itu dulu. Dalam bahasa Arab qad itu ini kan nanti kalau ini mungkin di antara Bapak Ibu ada yang kalau sudah tahu boleh dituliskan, kalau enggak nanti kita cek bersama di sini. Qad itu namanya huruf taukid Bapak Ibu. Taukid. Taukid itu apa? Taukid itu untuk menguatkan. Maka belas artinya sungguh gitu ya. Ini hurufnya ketebelan, coba kita kecilkan lagi. Oke, sungguh. Kalau farodho fil apa nih Bapak Ibu? Madi, mudhari, amr ada 3. Jauh amat antar motornya. Ke ini ke Allah, ini lafaz jalalah. Jalalah. Lalu lakum lamnya huruf apa namanya nih? Huruf ja. Huruf. Kumnya apa? Isim apa ini kumnya? Isim domir. Ya, isim dom. Tahilahnya isim mudzakkar atau muannas? Kalau ada tamar butonya? Wanas. Muannas. Aiman itu isim jamak. Jamak taksir namanya. Jamak taksir. Bagi Bapak Ibu yang punya buku
saya pernah menulis dulu bukunya namanya Kamus Kaidah Bahasa Arab. Itu boleh dibuka nanti ya. Misalnya begini, ini jamak taksir itu apa sih kan gitu ya. Nanti Bapak Ibu lihat di indeksnya tadi kata J, nanti ada jamak taksir, jamak mudzakkar, jamak muannas. Nah, itu apa penjelasannya dan contohnya ada di situ. Kalau misalnya Ibu nih muannas ini apa nih? Nah, tinggal dicari di indeks huruf M. M itu apa? Nanti ada M itu mudzakkar, mufrad, muannas, muannas, ketemu muannas. Nanti ada penjelasannya muannas itu apa, contohnya apa. Itu juga dhamir dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah punya ya buku, judulnya buku Kamus Kaidah Bahasa Arab. Kamus Kaidah Bahasa Arab, bukan kamus Munawir, bukan kamus bukan kamus Muhammad Yunus, bukan. Kalau itu kamus kata, kalau ini kamus kaidah. Ya, baik. Silakan kum, isim apa namanya ini kum? Isim domir. Nah, ya domir ya. Kata ganti ya. Wawunya huruf apa nih? Huruf atof namanya. Iya, nanti bisa dikenal itu atof itu apa ya. Allah, lafaz, jalalah. Maula, isim. Ini isim sifat. Ya, isim sifat ya. Kum, tadi sama tadi kum. Apa kum? Isim apa nih kum? Dom. Wawunya lagi sama lagi ataf. Banyak lagi domir. Domir. Al-alim sifat. Al-hakikah kata isim sifat. Sekarang kita temukan artinya. Mari kita lihat artinya, coba Bapak Ibu. Arti qad ini ya. Ini arti sungguh ya. Sungguh di sini nih, sungguh. Jadi di sini bukan sungguh, di sini penegasan. Taukid itu penegasan. Oke. Faradha mewajibkan. Mensyariatkan. Syariatkan. Allah. Isim Allah. La untuk kum kalian. Yang ada kum tadi banyak sini, boleh kita kum ini kum kan gitu ya. Oh, jadi banyak tuh kumnya. Oke. Tahillah bebasan. Apa namanya? Penghalalan kembali. Gitu ya. Penghalalan. Terus aiman sumpah-sumpah. Terus dan Allah. Maula pelindung. Wawunya dan lagi huwa dia. Al-alim yang maha mengetahui. Mengetahui. Kalau Al-Hakim yang maha bijaksana. Nah, itu tuh Bapak Ibu tuh artinya tuh. Oke, tentang arti kata-kata mungkin ada yang ingin diperjelas, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang jelas, boleh silakan. Nah, kita ada dapatkan ini ya. Oke. Alhamdulillah. Kalau gitu ini ayat kedua sudah kita tuntaskan. Ya, surah Ad-Tahrim. Kita masuk ya sekarang ya. Yang dulu Bapak Ibu di sini coba temukan dari ayat di atas ini. Bapak Ibu nih dari atas ini berarti tadi harusnya nih ya, ada berapa fiil coba berarti? Jumlahnya ada berapa fiil berarti ini? Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allahu maulakum wa huwal alimul hakim. Jumlah fiilnya cuma satu. Yaitu kata
farada saja. Dan Bapak Ibu, dalam kaidah bahasa Arab, kata qad ya Bapak Ibu, qad itu mesti diikuti fiil. Nah, saya ulang lagi ya. Kata qad dalam bahasa Arab, qad yang arti sungguh itu diikuti fiil madhi pada umumnya. Diikuti fiil madhi pada umumnya. Fiil madhi berarti fiil yang menunjukkan masa lampau. Jadi kata qad itu diikuti fiil madhi pada umumnya. Jika kata qad diikuti fiil mudhari, Bapak Ibu, mudhari, maka qad artinya bukan sungguh. Qad artinya kadang-kadang. Saya ulang ya. Jika qad diikuti fiil madhi, maka qad artinya sungguh. Tapi jika qad diikuti fiil mudhari, qad diartikan sebagai kadang-kadang. Kadang-kadang. Gitu ya. Nah, urunan itu ya qad ya'la misalnya apa? Qad yadhhabu ila suq. Qad yadhhabu al-ab ila suq. Ya, kadang-kadang Bapak pergi ke pasar. Qad yadhhab dan seterusnya. Biasanya qad itu diikutinya fiil madhi. Tapi jika diikuti fiil mudhari, maka qad artinya bukan sungguh, tapi artinya kadang-kadang. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan sekarang dengan domirnya. Di sini ada berapa domir? Kata ganti. Dari qad sampai al-hakim. Coba Bapak Ibu. Dari qad sampai al-hakim ada berapa ini? Apa namanya? Domirnya nih. Oke. Yang betul jumlahnya ada 4. Yang satu kum. Yang kedua kum. Yang ketiga kum. Yang keempat huwa. Gitu ya. Jadi kum, huwa. Baik, demikian uraian tentang kitabah wa tarjamah wa tafsir wal qawaid wal qaidah di dalam surah At-Tahrim ayat kedua. Kita akan masuki selanjutnya, Ibu, yaitu tentang apa nih? Tentang ikhtisarul ayah. Ikhtisarul ayah. Tentang ikhtisar, ringkasan. Kita ingin mengenal lebih dekat tentang satu surah. Kalau surat yang lalu kita sudah membahas tentang surah Al-Fatihah, ini kita ingin mendekati, memahami apa yang berkaitan dengan surah kedua dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Baik, ini sudah kami siapkan. Nah, demikian Bapak Ibu. Surah Al-Baqarah, nama suratnya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi betina. Ya. Arti Al-Baqarah adalah sapi betina. Periode penurunan daripada surah ini itu adalah Madaniyah. Berarti periodenya periode setelah hijrah. Nah, setelah hijrah. Ada 2 pemahaman tentang Madaniyah dan Makkiyah, Bapak Ibu. Ada pertama, Makkiyah Madaniyah itu berdasarkan di mana turunnya, berdasarkan waktu. Oh, mohon maaf, berdasarkan kalau turunnya di Mekah disebut Makkiyah, berarti surat-surat yang Mekah. Ya, surat-surat Makkah. Kalau turunnya di Madinah namanya Madaniyah, berarti surat-surat yang turun di Madinah. Ada juga
pembedaannya Makkiyah Madaniyah berdasarkan waktu. Kalau tadi tempat, sekarang waktu. Bagaimana itu? Kalau surat-surat turunnya sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dikategorikan namanya Makkiyah. Sedangkan surat-surat yang turun setelah Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, dimanapun turunnya, maka disebutnya surah Madaniyah. Begitu ya. Jadi ya, nah ini kalau yang peterangan ini Makkiyah Madaniyah berdasarkan tempat. Kita lihat di sini Madaniyah kecuali ayat 281 itu adalah Makkiyah. Tergolong Makkiyah. Karena turun pada saat Haji Wada, dan Haji Wada itu Nabi SAW berada di Makkah sedang haji. Gitu. Ini berarti pengklasifikasinya berdasarkan tempat. Gitu ya. Ada juga yang pengklasifikasinya berdasarkan waktu. Jadi kalau berdasarkan waktu, ayat ini dimasuk juga surat tetap Madaniyah meskipun turunnya di Mekah. Kalau turun setelah hijrah berarti disebutnya Madaniyah. Mari kita lanjutkan. Yang dimaksud dengan surat ayat 281 itu dalam surat Al-Baqarah apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Oke. Urutannya dalam Al-Qur'an adalah kedua. Jumlah ayatnya Al-Baqarah itu 286 ayat. Gitu. Waktu turunnya, Bapak Ibu, waktu turunnya ayat ini, surat pertama yang turun di Madinah. Jadi, Al-Baqarah itulah surah pertama yang turun di Madinah, ada Al-Baqarah. Surat yang pertama turun di Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, yang pertama-tama turun adalah surat Al-Baqarah. Keenam, apa keistimewaannya? Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang muliakan, itu ada pengklasifikasian surat. Ya, kita perlu tahu ya, ada pengklasifikasian surat. Ada penggolongan surat-surat. Yang pertama, 7 surat pertama dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah. Itu disebutnya surat At-Tiwal. At-Tiwal. Gitu ya. At-Tiwal itu berarti yang panjang-panjang. Yang panjang-panjang. Yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, ya, Al-Ma'idah, terus Al-An'am, setelah itu Al-Anfal, dan terakhir Al-A'raf, lalu Al-Anfal. Jadi 7 surat pertama yang panjang-panjang itu dimulai setelah Al-Fatihah. Itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, begitu. Al-Ma'idah, Al-An'am, setelah Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. 7 surat itu disebut istilahnya At-Tiwal. 7 surat pertama yang panjang-panjang. Tidak ada surat selanjutnya yang melebihi panjangnya 7 surat ini. Dan surat terpanjang dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Ya, tiwal itu Bapak Ibu dari kata-kata towil. Towil itu panjang, jamaknya tiwal. Ya, jadi Ibu Bapak urut aja dari setelah Al-Fatihah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 7 surat yang panjang-panjang dalam Al-Quran dimulai dari Al-Baqarah sampai dengan surah Al-Anfal. Oke.
Keistimewaannya tadi disebut atiwal. Alasan penamaan. Nah, Bapak Ibu muliakan, surah ini pertama disebutnya surah Al-Baqarah. Mengapa disebutnya Al-Baqarah? Karena di dalam surat inilah satu-satunya berbicara tentang kisah sapi. Ya. Peristiwa sapi yang menggigirkan itu sehingga menjadi kemudian hukum. Bapak Ibu masih ingat ya? Mungkin kisahnya itu. Jadi kisahnya itu suatu saat Nabi Musa alaihissalam ditemui oleh kaumnya, ada peristiwa pembunuhan, ya. Ada peristiwa pembunuhan seorang yang kaya. Maka hampir-hampir saja mereka itu ribut. Ya, ribut. Itu Bapak Ibu yang kemuliakan bisa lihat mulai surah Al-Baqarah ayat 67 gitu ya. 67 sampai dengan 74. Itu kisahnya ya. Al-Baqarah ayat 67 sampai dengan ayat 74. Itu kisah tentang sapi. Jadi Nabi Musa dilapori oleh kaumnya hampir saja bertikai antara kelompok saling menuduh siapa sesungguhnya yang membunuh. Maka mereka tokoh-tokohnya mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa memberikan petunjuk siapa sesungguhnya pembunuhnya. Bukan dijawab oleh Nabi Musa siapa pembunuhnya, tapi Nabiullah Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah agar memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembelih sapi. Maka terjadi dialog ya. Wahai Musa, kamu ini kami tanya untuk menyebutkan orangnya, malah kami disuruh untuk menyembelih sapi. Gimana sih? Tapi kata Nabi Musa, begitulah Allah memerintahkan. Akhirnya terjadi dialog. Bahkan dialog itu kemudian panjang karena orang-orang Yahudi itu meminta ciri-ciri sapinya seperti apa, kategori sapinya kayak apa, umur sapinya kayak apa, dan sebagainya panjang. Hampir-hampir saja wamakadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak mau menyembelih sapi itu. Akhirnya kemudian disembelihlah sapi itu. Ya. Nah, itulah peristiwa diceritakannya kisah sapi di surah Al-Baqarah. Tadi ayat berapa? Ayat 67 sampai dengan ayat 74. Silakan cek di dalam Al-Qur'an lalu digali ya. Digali apa pesan-pesannya. Jadi uniknya itu ayat itu tiba-tiba Allah innal qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadbahu baqar. Tiba-tiba begitu. Alasan daripada penyembelihan itu justru di akhir surat itu ya, di akhir 6 tadi ayat 70-an itu ya, 74. Selesailah itu tentang kisah mengapa disebutnya surah Al-Baqarah. Nah, nama lainnya surah ini selain Al-Baqarah, nama lainnya adalah surahnya adalah Al-Fustat. Al-Fustat ya. Al-Fustat ini dia. Al-Fustat itu apa? Al-Fustat itu disebut kenapa disebut Al-Fustat ayat ini? Ya, karena keagungannya dan banyaknya berbicara tentang hukum nasihat, karena banyak berbicara itu di surat ini maka disebutnya Al-Fustat. Itulah ada nama lain di dalam Al-Baqarah adalah Al-Fustat. Nanti juga ada nama lainnya. Itu ya. Namanya itu ya Az-Zahrawah, Az-Zahrah gitu ya, Az-Zahra namanya. Az-Zahra. Baik, hubungan atau korelasi dengan surah setelahnya, surat Ali Imran. Apa hubungan antara surah Al-Baqarah dengan surah setelahnya Ali Imran? Kalau pada surah Al-Baqarah berisi bukti dan argumentasi keesaan Allah SWT, sedangkan pada surah Ali Imran berisi penyucian Allah Ta'ala dari kesamaran, dari kesesatan dan kesalahan keyakinan terhadap penuhanan Nabi Isa.
Jadi kalau Al-Baqarah mensucikan, mengesahkan, menjernihkan, menghapuskan, menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak, di dalam surah Ali Imran orang menuhankan selain Allah, yaitu Nabiullah Isa, memurnikan Allah dari segala yang tidak layak baginya secara umum gitu. Sedangkan Ali Imran justru sebaliknya, orang menuhankan manusia. Itu hubungannya. Jadi keterkaitan, ketersambungannya. Hubungannya dengan Al-Fatihah apa? Pada surah Al-Fatihah ada doa permohonan diberi petunjuk jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu pada surah Al-Fatihah. Pada surah selanjutnya, itu Al-Baqarah. Pada surah Al-Fatihah minta jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi. Nah, di dalam surah Al-Baqarah banyak berbicara tentang sifat-sifat orang Yahudi. Tentang sikap mereka terhadap nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Tentang sikap mereka terhadap orang-orang lain di sekitarnya. Gitu kan? Itu dia. Jadi kalau Al-Baqarah, Al-Fatihah bicara kita minta diberi petunjuk jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat, bukan jalan dimurkai. Siapa orang dimurkai? Yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Yang itu tuh. Kalau yang dolin sesat, orang Nasrani. Maka nanti hubungannya dijelaskan yang sesat itu Nasrani itu di surat Ali Imran. Gitu tuh. Karena menjelaskan tentang Yahudi, al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa? Yahudi. Baik, itu tentang korelasi, tentang hubungan antara surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah, Al-Baqarah dengan Ali Imran. Jadi Bapak Ibu muliakan, surah-surah dalam Al-Quran itu ada keterkaitan selalu. Al-Baqarah, Al-Fatihah dan Al-Baqarah, Al-Baqarah dengan Ali Imran dengan An-Nisa, An-Nisa dengan Al-Maidah, Al-Maidah dengan Al-An'am, terus begitu tuh. Sampai nanti di akhir surat An-Nas balik lagi berhubungan dengan surat Al-Fatihah. Itu namanya di dalam ilmu ulumil Quran, namanya dua istilahnya Bapak Ibu. Pertama namanya munasabah, sebutannya ya, ilmu munasabah. Atau nama lainnya ilmu tanasub namanya. Saya ulang lagi ya. Ilmu yang mempelajari bagaimana keterkaitan satu surat dengan surat lain, satu ayat dengan ayat lain, dengan yang sesudahnya atau sebelumnya, istilahnya ada dua. Pertama boleh menyebutnya ilmu munasabat. Orangnya ilmu munasabah begitu ya. Ilmu munasabat. Yang kedua namanya ilmu tanasub. Sebenarnya munasabat sama tanasub dia juga sama gitu. Cuma istilahnya saja menggunakan kata yang lain. Kata-kata tanasub kesesuaian, munasabah bersesuaian, sama. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau besok-besok Bapak Ibu lagi dengar ada ceramah, ini munasabatnya apa? Munasabat ayatnya langsung. Apa tuh? Hubungan, korelasi, relasi keterkaitan, gitu ya. Nah, itulah munasabat, gitu. Oke, jadi munasabatul ayat. Lanjutkan. Ini dia nomor 10, keutamaan surat Al-Baqarah. Tadi di samping dia surat yang terpanjang, istimewaannya ya, istimewanya, ada juga keutamaan-keutamaan yang lainnya. Ini Bapak Ibu boleh ya, apa namanya, lakukan ini nih. Quran surat Al-Baqarah menjadi laksana awan mendung dan hutan yang melindungi bagi siapa saja yang gemar membacanya. Di akhirat nanti, bagi orang yang suka membacanya, adalah keberkahan. Ya, keberkahan
dan meninggalkannya adalah kerugian. Ya. Yang kedua, jadi Al-Baqarah ini menjadi laksana awan mendung dan hutan yang melindungi bagi siapa saja yang membacanya di akhirat nanti. Ya. Bagi siapa saja yang suka membacanya adalah keberkahan dan meninggalkannya membaca surat ini adalah kerugian. Sebagai perisai dari sihir, makanya bapak-bapak ibu yang muliakan, bapak ibu kan pernah dengar ada namanya ruqyah ya? Ruqyah, iya. Apa itu ruqyah tuh bapak ibu? Itu yang jelas bukan nama teman kita ya. Ibu Ruqyah ya bisa juga sih Ibu Ruqyah. Tapi kalau Bapak Ibu ada namanya metode ruqyah ruqyah sendiri ya, meruqyah sendiri. Caranya Bapak Ibu kalau kena sihir, kalau rasanya kena guna-guna kenapa? Itu dianjurkan yang pertama kalau mampu yang terkenanya itu membaca surah Al-Baqarah. Anjurannya khatam Al-Baqarah. Dibaca khatam terus. Al-Baqarah itu 2 juz setengah Bapak Ibu. 2 juz setengah, 2 juz lebih lah, 2 juz lebih. Kan gitu ya. Silakan itu kalau enggak sendiri, enggak mampu orang itu, maka dibacakan oleh orang lain, keluarganya boleh. Boleh dibaca oleh 2 atau 3 orang, tapi sebaiknya nyambung. Misalkan 1 juz, nyambung ke juz kedua orang kedua, nyambung, nah gitu. Gitu ya, surat Al-Baqarah menjadi perisai dari sihir. Silakan tuh yang mau kalau yang pendek misalkan, kalau tadi kan ruqyah ya, kalau yang pendek sebagai perisai bagi kita, Bapak Ibu dianjurkan baca Al-Fatihah, awal surah Al-Baqarah sampai ayat ke-5, baca surah ayat kursi, baca akhir Al-Baqarah dari Amanah Rasul. Nah, itu juga menjadi benteng perisai. Dan itu saya yakin Bapak Ibu sudah membiasakan membaca itu. Itu ya. Al-Fatihah, ya, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nabi menganjurkan itu. Kalau zikir petang, zikir pagi dan zikir petang kan dibaca tuh ya. Gitu ya. Nah, makanya perisai. Al-ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah. Dibaca pagi, maka sampai sore insya Allah kita mendapatkan perlindungan Allah. Dibaca sore, maka sampai pagi kita mendapatkan perlindungan Allah. Itu Bapak Ibu. Al-Baqarah. Ya. Jadi dianjurkan itu. Amanah Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi sampai akhir ayat. Nah, itu dia menjadi perisai. Gitu ya. Tapi mintanya bukan sama ayat sama urut suratnya, mintanya sama Allah. Iya, dengan harapan semoga Allah menjaga kita. Jadi memang ini sebagai perisai dari sihir, tameng. Ya. Bapak Ibu nih, setan berlarian ketika dibaca surah Al-Baqarah dan enggan memasukinya ketika dibacakan Al-Baqarah. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau nih ada tradisi ya orang memasuki rumah baru. Kalau menurut saya sih bacanya jangan Yasin, ya Quran sih bagus aja semua, bagus aja semua. Kalau pengen sebagai perlindungan minta dibacanya surat Al-Baqarah. Gitu ya, surat ya ayat kursi akhir surat itu mah rutinitasnya. Tapi kalau mau pas memasuki rumah baru tempat mohon kepada Allah, nah dengan mohon keberkahan dari surah Al-Baqarah begitu ya, karena setan berlarian ketika dibacakan surah Al-Baqarah dan enggan memasukinya ketika dibacakan surah Al-Baqarah tuh Bapak Ibu. Jadi boleh tuh ya. Selanjutnya nih la taj'al buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Ini hadis Nabi ya.
Artinya gini, Bapak. Ini belum ada artinya ya, saya tulis artinya ya. Sebenarnya tadi maksudnya. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Tuh. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ini Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang kalau ada temannya mau memasuki rumah baru, kantor baru, bermohon kepada Allah dengan wasilah, dengan perantaraan membaca surah Al-Baqarah. Hadis Nabi begitu. Karena sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakannya di dalamnya Al-Baqarah. Quran surat Al-Baqarah adalah juga punuknya Al-Quran, sanamul Quran. Itu menunjukkan apa tuh? Saking mulianya keagungan Al-Quran. Oke, lanjut. Sekarang isi kandungan Al-Qur'annya. Yang terakhir ya, bagian terakhir nih, 11. Karena Al-Baqarah itu adalah surah yang paling panjang, mengandung tentunya juga banyak. Coba dilihat Bapak Ibu. Prinsip-prinsip agama dan cara Assalamualaikum Ustaz. Oke, yang pertama, prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya. Ada di dalam surah Al-Baqarah. Penjelasan tentang tauhid itu ada dalam surah Al-Baqarah. Sebenarnya juga di surat lain juga ada, tapi ini yang menjadi ciri khas ya. Risalah Islam secara umum. Risalah Islam secara umum. Tentang kebangkitan di hari akhir. Dari akhir. Ini juga soal penciptaan alam raya, penjelasan tentang orang Yahudi dan orang munafik. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, kalau kita coba lihat ya soal Baqarah di ayat pertama-tama itu ya, pertama-tama nih. Al-Baqarah itu ayat 1 sampai 20 itu dibagi 3 kelompok Bapak Ibu. 1 sampai 5 atau tepatnya 2 sampai 5 enggak bisa 2 sampai 5 ya. Hudal lil muttaqin gitu. 2 sampai 5 berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. 6 dan 7 berbicara tentang orang kafir. 8 sampai 20 berbicara tentang orang-orang munafik. Ya. Jadi Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20 kita coba urai bedah gitu ya. Kita bedah Al-Baqarah itu
ayat 1 sampai dengan ayat sebenarnya bukan ayat 1 tadi saya katakan. Ayat 2 sampai dengan ayat 5 itu tentang orang-orang muttaqin. Lalu ayat 6 dan 7 tentang orang kafir. Ayat 8 ya, ayat 8 sampai dengan ayat 20 itu bicara tentang orang munafik. Ketika bicara tentang orang kafir cukup 2 ayat. Tapi berbicara tentang orang munafik perlu 13 ayat. Sebab apa itu? Sebab munafik itu remeng-remeng itu. Apa namanya? Samar, saking Nggak samar. kelihatan. Ya samar. Di wujudnya menyatakan beriman tetapi hatinya kafir. Itu ya Bapak Ibu. Dan ulama membagi nifak itu menjadi 2 macam. Kemunafikan itu 2 macam. Nifak i'tiqadi, nifak akidah, dan nifak amal. Nifak perbuatan, kemunafikan perbuatan. Kalau nifak i'tiqadi, keyakinan itu orang-orang yang dalam hatinya itu ingkar, tapi lisannya menyatakan beriman. Nah, itu kemunafikan yang seperti namanya kemunafikan akidah. Dan pelakunya diancam di kerak api neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Bahkan bukan hanya kekal, di keraknya, di dasarnya neraka. Yang kedua, kemunafikan amaliyah, amali, perbuatan. Itu yang digambarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-cirinya kalau itu orang muslim bisa munafik. Kita bisa munafik. Apabila berkata dia dusta, apabila berjanji dia mengingkari, apabila diberi amanat dia khianat. Itu siapa saja itu. Orang mukmin, orang muslim bisa. Dan kepada mereka diancam tetapi tidak kekal sebanyak seluas sejumlah kekeliruan atau kesalahannya, dosanya. Itu kemunafikan. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Setelah selesai kita nih ayat yang kita sebut ayat ke-7, bukan ayat ke-7, poin ke-7, hukum tentang sosial keluarga, ada talak di sana, ada apa namanya tentang wasiat di sana. Al-Baqarah tuh ya, gitu ya. Hukum tentang ekonomi, itu ayat terpanjang di Al-Qur'an itu Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat nggak? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 282. 282 ya. Ya, 282 itu sama dengan 282. Gitu ya. Itu ayat satu-satunya ayat terpanjang dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu. Ayat terpendek Qaf. Nun itu surat ayat terpendek tuh. Gimana nggak terpendek, cuma 1 ayat, 1 huruf. 1 huruf. Tapi yang terpanjang 282 Al-Baqarah, dan itu berbicara tentang ekonomi, utang, tentang kredit di situ tuh, kredit tuh ada tuh, tentang jual beli di situ tuh. Jadi Bapak Ibu kalau lihat itu surat ayat 282 dalam Al-Quran itu 1 muka isinya 1 ayat. Jadi kalau ada orang bilang saya mah nafasnya kuat, enteng, saya bisa baca 5 ayat, 10 ayat bisa, bilangin nggak usah 5 ayat, 1 ayat, kamu kuat nggak nafasnya? Oh enteng, coba baca Al-Baqarah 282. kalau nggak mampu dia nggak kuat, saking panjangnya, gitu ya. Al-Baqarah ayat 282, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Hukum tentang pernikahan, tentang larangan menikahi siapa, ya kan? Terus juga apa namanya wali, bagaimana wali menikahkan putrinya, bagaimana caranya wali itu bertanggung jawab atas putri yang akan dinikahkannya. Itu ada surat Al-Baqarah. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, dan seterusnya ayatnya. Terus hukum tentang pembunuhan, qisas, ada itu. Yang membunuh tidak dengan sengaja, fatahrir raqabati mu'minah,
Ada itu dalam Al-Baqarah. Ayat 3 sampai 5 bicara tentang sifat orang muttaqin. Tadi sudah ya. Ya. Sebenarnya kalau saya nyebutin dari 2 itu kata-kata dari hudal muttaqinnya itu. Kalau ayat 3 langsung sifat-sifatnya alladzina yu'minuna dan seterusnya. 6 dan 7 bicara sifat orang kafir, 8 20 bicara munafik. Tadi uraian tadi sudah ya di atas ya. Itulah apa namanya kandungan daripada surat Al-Baqarah. Jadi setelah kita baca ini, kita bahas ini, Bapak Ibu kira-kira sudah ada gambaran Al-Baqarah itu gitu ya, namanya, ayatnya gitu ya. Ayatnya segitu. Baik, insyaallah. Demikian untuk yang bagian ikhtisar. Ikhtisar itu bahasa Indonesia ikhtisar. Itu terambil dari bahasa Arab. Artinya ringkesan, pendekan. Itu dia ikhtisar. Baik. Sebelum kita masuki tentang apa namanya zikir. Ada di antara Bapak Ibu yang ingin barangkali menambahkan informasi yang pernah didapat tentang surat Al-Baqarah, mungkin dipersilakan, atau mungkin mau bertanya juga monggo, kalau memang nanti saya bisa menjawabnya. Silakan Bapak Ibu. Ustaz, Mungkin Bapak Al-Baqarah Ibu. itu artinya sapi atau sapi betina sih Ustaz? Wah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Kalau menurut Bu Nondang sapi apa? Sapi aja. Sapi aja. Sapi Aceh. Kalau menyampaikan betina itu karena apanya? Pak Marbuta. Marbutah. Jadi Bapak Ibu muliakan, memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Baqarah itu sapi doangan atau sapi betina sih. Jadi ini kaitannya dengan tak marbutoh yang ada pada kata Baqarah. Gitu ya. Bagi yang melihatnya taknya itu adalah tak ditaknis, tak muannas, tak marbutoh untuk menantikan taknis, berarti dia memang muannas. Maka orang menerjemahkannya sapi betina. Tapi ada menyatakan tak di situ bukan tak untuk tanda muannas, tak tanda keistimewaan, kekhasan yang enggak dimiliki oleh kata lain. Maksudnya apa? Sapi pada konteks kisah itu adalah sapi yang sangat khas. Tidak ada sapi yang lainnya. Tidak ada duanya itu sapi. Maka untuk kekhasannya itu, sapi itu disebut Baqarah karena kekhasannya. Kalau bakar, sapi pada umumnya. Kalau Baqarah, sebenarnya di situ orang menyatakannya sapi yang sangat unik. Yang tidak ada sapi yang lainnya. Betapa nggak unik Bapak Ibu. Betapa nggak unik tuh. Sapinya tidak pernah dipakai untuk membajak, tidak ada cacatnya, kan gitu ya. Kuning, kalau dilihat kuningnya menyenangkan pandanganmu, ya. Itu diceritakan dalam kisah lain. Ternyata Bapak yang muliakan, sapi itu miliknya anak yatim. Allah arahkan supaya bagaimana anak yatim yang patuh sama orang tuanya, dan kemudian dia tergolong orang yang tidak mampu, tapi kemudian Allah ingin membelanya dia, ingin membantunya, menolongnya. Sehingga apa? Sapi yang dicari-cari sama orang Yahudi itu mengarah kepada sapi itu, dan akhirnya sapi itu dijual dengan harga yang sangat-sangat mahal. Jadi kisahnya kan kira-kira gini, ketika sapinya udah kelihatan sapi A itu didatengin sama tokonya, Nina kami akan jual ini. Berapa harganya? Kira-kira gitu ya, berapa harganya? Maka anak itu baik, nanti saya tanya ibunda dulu besok ya ke sini ya. Akhirnya ngomong sama ibunya, Bu, tuh ada orang tawar sapi, berapa harganya ya? Oh, ini sapi ini nak, harganya 50 juta. 50 juta. Akhirnya besok ketemu sama toko-toko tadi tuh. Berapa harganya 50 juta? Kok mahal banget 50 juta? Jangan segitulah. Coba berapa? Ya udah nanti besok saya tanya ibunya gitu ya. Terus ibunya ditanya, Bu, itu orang beraninya nggak 50 juta gimana Bu? Nah kalau 50 juta hari ini nak kasih tahu, kalau besok mas 100 juta. 100 juta. Besoknya datang tuh toko-toko Yahudi. Ya udah deh nggak apa-apa 50 juta. Oh kata ibu saya kalau 50 juta kenapa?
Sekarang sih 100 juta. Masa 100 juta? Ya kalau mau, itu mah kalau nggak mau nggak apa-apa. Ya udah nanti saya musyawarah dulu, pulang lagi. Dia ngomong lagi sama ibunya, Bu, ditawar katanya 50 juta mau. Kata ibu 100 juta, 100 juta, kemarin 50 juta ya, 100 juta. Kata ibunya 100 juta tuh hari ini nah, harus kemarin nah. Kalau hari besok ini 150 juta. Beda lagi. Terus begitu. Pada akhirnya Ponon dihargai sangat-sangat mahal. Yang mungkin sapi biasa yang besar dan sebagainya itu bagus, itu biasanya harganya 50 juta sampai dengan ratusan juta. Itu. Jadi sisi lain Allah ingin menjadi pelajaran bagi orang yang banyak nanya, tetapi nanya yang nggak penting-penting amat. Yang nggak penting-penting amat ditanyain jadi susah sendiri kan gitu ya. Kan gitu. Tapi ini bukan larangan bertanya, jangan disalahpahami. Jadi orang yang dari awal kalau disuruh sama Nabi Musa dibilang potong sapi, selesai potong, selesai udah. Tapi sapinya bagaimana, warnanya apa, umurnya gimana, kan bikin sengsara sendiri. Kan gitu. Satu sisi Allah ingin memuliakan anak yatim itu, yang sapinya dititipkan kepada saudaranya, kemudian sudah mulai membesar sehingga sapi itu kemudian dijual dan dengan harga yang mahal, ingin memuliakan anak yatim yang berbakti kepada ibunya tadi. Nah, jadi begitu Bunda Nondang tuh yang saya ketahui, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain Bapak Ibu silakan. Alhamdulillah aman ya. Silakan Pak Jena baru hadir. Oh iya, Assalamualaikum, baru datang ini, mohon maaf terlambat nih, baru tiba ini, Masya Allah. Sehat-sehat Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Mungkin Pak Ustadz, jadi kami ngikut terakhir itu ada yang ikhtisar tentang surat Al-Baqarah misalnya. Itu kan mencakup tentang beberapa permasalahan, ada ekonomi dan sebagainya. Nah, mungkin mohon penjelasan atau mungkin ada suatu apa istilahnya riwayatnya kenapa yang diambil itu jadi surat Al-Baqarah di tempat sapi betina. Padahal kan di kandungan Al-Baqarah itu kan banyak masalah-masalah tentang ekonomi dan sebagainya tadi yang disampaikan. Mungkin ada asbabul apa. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, makasih. Gini, pertama luar biasa nih pertanyaannya ya. Berat nih, pertanyaan berat nih. Berat. Penamaan nama-nama Al-Quran itu istilahnya tauqifiyun ya Bapak Ibu. Ini istilah dalam ulumul Quran. Jadi nama-nama surat Al-Quran, entah nama satu nama atau dua nama atau yang lain-lainnya, itu tauqifiyun. Artinya tauqifiyun itu berdasarkan petunjuk arahan informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dari Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penamaan surat itu A, B, C, D itu sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu titik. Berarti sampai di situ, oh berarti namanya Al-Baqarah. Lalu kenapa disebut Al-Baqarah? Bisa jadi itu memang itu ada sumber riwayat yang menyatakan tentang hal itu, tetapi bisa juga tentang mengapanya itu tidak disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mengapa disebut surat itu. Qadarullah, kata bilang qadarullah, ya bukan kebetulannya. Qadarullah. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada kisah yang sangat fenomenal yang menjadikan orang-orang ada menjadi bagian daripada hukum dari peristiwa itu. Meskipun tadi beliau betul mengatakan ada di sana tentang perceraian, pernikahan, ada tentang hukum kekeluargaan yang lain, ada tentang ekonomi. Tetapi yang memang sangat kental dalam Al-Baqarah itu adalah kisah sapinya itu. Dan kisah sapi itu Bapak Ibu muliakan, salah satu efek daripada hukumnya yang dipakai oleh Nabi SAW sebagai syariat Islam dari peristiwa itu apa? Dari peristiwa itu
al-qatil la yarith, begitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya? Pembunuh itu tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Kisah itu kan bukankah itu cerita seorang kaya raya yang kemudian tidak punya anak, begitu yang masyhur ya, tidak punya anak tetapi meninggal ponakannya. Ponakannya itu hasad, ingin segera menguasai harta daripada pamannya itu, maka satu-satunya cara untuk segera menguasai harta itu, maka caranya pamannya dibunuh. Kalau pamannya dibunuh, pamannya tidak punya ahli waris, maka warisannya jatuh ke dia. Maka dibunuhlah pamannya itu. Peristiwa itulah kemudian mengakibatkan hukum apa? Tidak boleh mewarisi orang yang membunuh terhadap orang yang dibunuhnya. Nah itu. Jadi peristiwanya itu. Jadi kenapa di ini untuk di peristiwa itu ada pesan lain penting. Apa itu? Kekuasaan Allah. Allah yang menunjukkan kekuasaannya di situ. Apa kekuasaannya? Begitu sapi itu dibunuhnya, disembelihnya, dibeli dan disembelihnya, lalu kemudian dipukulkanlah dengan sebagian daripada anggota tubuh sapi itu kepada si mayit. Si mayat tadi itu, orang kaya itu. Ya. Lalu dipukulkan dengan sebagian daripada anggota tubuh daripada sapi tadi, maka dengan izin Allah, lantaran gitu ya, maka Allah perintahkan supaya menyembelih sapi tadi. Ternyata perantaran sapi ini diambil lalu dipukulkan sebagian anggota tubuhnya ke orang yang mati tadi, dan dengan izin Allah orang yang mati tadi bangkit, bangun, hidup lagi. Oh, itu ya. Ibu-ibu pernah dengar itu ya. Bangkit dan hidup lagi. Dan hidup lagi hanya untuk apa? Hanya untuk ngasih tahu bahwa si pembunuhnya itu siapa. Dia tunjuk pembunuhnya itu pembunuhnya itu ponakanku. Wah, itu. Habis itu mati lagi. Mati lagi. Ya. Kalau hidup lagi dan selalu begitu enak ya. Besok ada yang mati, potong sapi. Kan gitu ya, potong sapi, pukulin lagi hidup, lah repot dunia, kagak ada orang mati. Kan gitu ya. Nah, selebihnya wallahu a'lam. Syukur Mas An. Sampai-sampai. Baik. Kita lanjutkan ya di akhir ya Bapak Ibu ya, ini ya. Subhanallah nih. Zikir. Zikirnya nih Bapak Ibu. Mana nih? Nah, zikirnya nih. Nomor 6 Ustaz. Nomor 6 sekarang ya. Oh, saya pikir udah 20, bukan ya? 6 ya. Tadi nomor 20, nomor 6 ya. Nah, kebetulan satu ini panjang tadi ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa dibaca setelah salat ya. Dan ini yang dibaca oleh sebagian saudara kita. Kalau salat biasanya baca ini nih. Bacanya la, boleh diberi harokat Bapak Ibu. Sebenarnya sih Bapak Ibu udah hafal nih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasanu. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau. Ya, setelah salat boleh baca nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa billah. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahu thana'ul hasan.
La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Saya pengen potong ini nih. Nah, supaya apa namanya nih gampang mengingatnya nih. Gitu tuh Bapak Ibu tuh. Ya. La ilaha illallah artinya apa Bapak Ibu nih? Kita coba artikan ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya segala kerajaan. Walahul ham, baginya. Jadi nyebutnya dari baginya dulu. Baginya seluruh pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. La haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan melainkan karena Allah. Gitu, Bapak. Terus ini sambungannya cuma saya pisah-pisah ya Bapak Ibu ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Kecuali hanya kepadanya. Baginya segala nikmat dan segala karunia, dan baginya segala pujian yang indah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Mukhlishina lahuddin, yang ikhlas hanya kepadanya dalam beribadah. Meskipun orang-orang kafir ya, membencinya. Membenci apa? Membenci sikap kita yang mengesahkan Allah. Itu maksudnya. Ya. Kita coba artinya jadi ini satu paket ini apa namanya bacaan Bapak Ibu, saya ulang ya. Coba Bapak Ibu saya harokatin boleh dah. La ilaha illallah. Allah. Udah tulis di sini nih. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalahu. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wala na'budu illa iya. Lahul ni'matu walahul fadlu walahus sana. Ini zikir-zikir ini itu dibaca oleh santri-santri waktu anak saya dulu mondok di ada Darul Quran Mulia namanya itu kalau santri-santri kalau habis sholat bacanya ini nih, la ilaha illallah wala na'budu illa iya lahul ni'matu lahul fadl lahul tsana'ul hasan. Memang riwayat hadis-hadisnya juga memang menyebutkan ini salah satu zikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sering zikir dengan yang lain boleh tambahkan yang ini nih ya, bunyinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwwata illa billah. Ulangi lagi, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini menjadi bagian daripada akhir pertemuan kita tentang zikir di hari ini, satu bagian saja. Nanti kita lanjutkan. Nah, kalau ini baca 7 kali. 7 kali Bapak Ibu. Ya Allah, ini ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Dibaca 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Bacanya begitu ya. Baik. Oke, ini setelah kita selesai sholat, baca beberapa zikir atau wirid. Nah, ini boleh dimasukkan di dalam doa dan wirid kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, Bunda Ana, silakan kalau ada. Alhamdulillah sangat bermanfaat Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kesimpulan dalam materi pada malam hari ini dan kemudian ditutup dengan doa. Silakan Ustaz. Oh begitu, baik. Tapi kemudian materi-materi yang kita bahas di hari ini, pertama tadi tentang ayat tahrim, bagaimana cara syariat Islam menggugurkan sumpah yang sudah kita ucapkan. Caranya tadi, syarat kifaratnya adalah bagaimana memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan 10 pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Kalau ini saya kira agak sulit ya. Kalau tidak, dengan cara berpuasa 3 hari. Tapi berpuasa 3 hari itu jangan menjadi jangan menjadi pilihan. Itu bagi orang yang tidak punya. Bagi orang yang punya tadi itu di awal tuh, memberikan makan kepada 10 orang. Sekali saja, tapi 10 orang. Dengan makanan yang biasa kita makan. Ya, boleh ya. Boleh, apalagi lebih bagus lagi boleh. Itu dia tentang kifarat aiman, pembebasan dari dari sumpah. Lalu kemudian kita bicara tentang bagaimana surat Al-Baqarah, kandungannya, namanya, pesan-pesannya, khasiatnya atau keistimewaan dan kemanfaatannya sudah kami sampaikan tadi. Termasuk informasi mungkin baru bagi sebagian Bapak Ibu bahwa kalau ingin kita pindah rumah, berdasarkan tadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah lari itu setan tunggang langgar. Jadi kalau ada orang pindah rumah, pindah kantor, menempati kantor baru,
ada baiknya minta keberkahan kepada Allah melalui surah Al-Baqarah yang dibacakan. Karena Yasinnya sih Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tuntas. Baca. Jangan ayat kursi sama akhir doang. Ya boleh juga. Cuma kalau bisa tuntas. Syukur-syukur kalau khatmil Quran ya, khataman dari semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Dan yang terakhir ada doa tadi wirid yang menjadi tambahan mungkin bagi Bapak Ibu yang lain menjadi pengingat, bagi yang lain mungkin menjadi tambahan baru doa kita. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi manfaat bagi kita semuanya Bapak Ibu yang mulia. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala sahbihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Allahumma arzuqna taubatan qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita sempurnakan kaji kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, sampai jumpa minggu depan. Selamat beristirahat. Salam sehat. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya Bapak Ibu.